Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang sistem deteksi kebakaran. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Taqiyuddin Hasan Al-Asrori dengan akhiran NIM 131 dan teman saya. Nama saya Prananda Arif Ferdian dengan akhiran NIM 120. Selanjutnya, yang pertama latar belakang. Kebakaran merupakan ancaman serius yang dapat menimbulkan kerugian besar. Untuk mencegah hal tersebut, dibutuhkan sistem pendeteksi dini yang mampu memberikan peringatan secara otomatis. Dengan memanfaatkan teknologi PLC Omron CP1H atau CP1L, sistem ini dapat merespons sinyal dari sensor dan mengaktifkan alarm. Penggunaan CX Programmer untuk ladder diagram dan CX Designer untuk tampilan HMI memungkinkan sistem bekerja secara efisien dan mudah dipantau, sehingga meningkatkan keamanan di lingkungan yang beresiko kebakaran. Tujuan yang pertama yaitu mendeteksi potensi kebakaran secara otomatis dengan menggunakan sensor seperti sensor api, suhu, atau asap yang terintegrasi dengan sistem PLC. Yang kedua, mengaktifkan alarm peringatan secara otomatis ketika sistem mendeteksi adanya gejala kebakaran untuk mencegah penyebaran api lebih lanjut. Dan yang terakhir, menampilkan status sistem secara real-time melalui HMI, yaitu Human Machine Interface, agar pengguna dapat memantau kondisi dengan mudah. Komponen yang pertama, sensor asap. Fungsinya yaitu mendeteksi adanya asap sebagai tanda awal kebakaran. Output mengirim sinyal ke sistem kontrol saat mendeteksi asap. Dua, lampu indikator. Fungsinya yaitu memberi tanda visual, biasanya menyala ketika ada asap terdeteksi. Untuk output menunjukkan bahwa sistem sedang aktif atau dalam kondisi bahaya. Tiga, alarm. Fungsinya yaitu memberi peringatan suara saat terdeteksi asap atau api. Output bertujuan agar orang di sekitar segera evakuasi atau mengambil tindakan. Yang keempat, motor pump atau pompa air. Fungsinya yaitu mengalirkan air dari tangki ke sistem perpipaan saat terjadi kebakaran. Output akan aktif saat sistem mendeteksi kebakaran. 5. Tangki air. Fungsinya itu menyimpan air sebagai sumber untuk pemadam kebakaran. Output terhubung langsung ke motor pump. 6. Pipa saluran air. Fungsinya itu menyalurkan air dari tangki ke sprinkler. Output aktif saat pompa bekerja. Ketujuh, sprinkler. Fungsinya itu menyemprotkan air ke area yang terdeteksi kebakaran. Output terletak di platform atau atas ruangan untuk jangkauan lebih luas. Selanjutnya, untuk cara kerja, yang pertama, sensor deteksi. Saat ada api atau objek panas, sensor IR dengan alamat 3.0 akan aktif. Sensor ini akan menyala IR flag dengan alamat 200.0 sebagai sinyal utama untuk sistem. Yang kedua, lampu dan alarm. Begitu IR aktif, lampu indikator dengan alamat 10.0 langsung nyala. Tandanya sistem aktif. Alarm dengan alamat 10.01 juga akan langsung bunyi, memberi peringatan bahwa ada bahaya kebakaran. Yang ketiga, dimmer delay sebelum pompa menyala. IR juga mengaktifkan timer dengan alamat T0000. Timer ini memberikan delay sebesar misalnya 3 detik tergantung setting agar motor pompa tidak langsung menyala untuk menghindari nyala palsu atau deteksi error. Yang keempat, motor pompa. Setelah timer T0000 selesai, maka motor pompa dengan alamat 10.02 akan menyala, siap menyemprotkan air. Selanjutnya, yang kelima, sprinkler menyala. Jika motor pompa menyala, maka otomatis sprinkler dengan alamat 10.03 juga menyala. Akan menyemprotkan air ke area kebakaran. Yang keenam, ada timer alarm. Alarm dengan alamat 10.01 juga mengaktifkan timer yang diset selama 15 detik. Ini bisa dipakai untuk menentukan berapa lama sistem menyala atau untuk mematikan alarm otomatis. Yang ketujuh, pulsa dari sprinkler. Ketika sprinkler menyala, ada juga pulsa 1 detik dengan alamat P garis bawah 1 second. Ini bisa dipakai untuk menyalakan indikator lain seperti lampu kedip atau counter melalui output 10.04.
Untuk ladder diagramnya seperti ini. Jadi untuk desainnya seperti ini. Jadi di sini untuk simulasinya yang pertama dari CX program. Jadi yang pertama di sini untuk sensor asapnya di sini dengan alamat 3.00. Yang kedua dengan outputnya 200.00. Selanjutnya di sini ada inputnya 200.00 di sini dan lampu indikatornya 10.00 dan alarm dengan output 10.01. Untuk motor pump outputnya 10.02. Untuk sprinkernya dengan alamat 10.03. Dan di sini dengan timernya dengan alamat T0000. Jadi untuk simulasinya yang di CX program seperti ini. Jadi kita tekan dulu CTRL-J untuk menyalakan. Nah, waktu nyala timer belum jalan. Waktu kita matikan, timer akan jalan, sensornya akan mati di sini. Lampu indikator, alarm, IR akan mati selama 15 untuk motor pump sprinker tetap hidup dan selama 15 detik akan mati. Coba kita ulang. Pertama kita hidupkan sensor asapnya. Waktu kita hidupkan sensor asapnya, timer tidak akan menyala. IR, lampu indikator, alarm, motor pump, sprinkler tetap menyala. Dan saat kita matikan, timer akan jalan selama 15 detik. Dan selama 15 detik yang telah berjalan, motor pump dan speaker akan mati. Untuk desainnya, cek desainnya akan simulasinya seperti ini. Jadi untuk simulasinya dari CX Design, kita tekan sensor asapnya. Di sini langsung sensor otomatis langsung hidup dan di sini langsung mematikan sensor. Dan di sini timernya langsung berjalan selama 15 detik. Dan setelah 15 detik, motor pump dan sprikernya akan mati. Coba kita ulang di sini. Nah, di sini motor pump, di sini kan masih hidup nih kan. Motor pump, spriker masih hidup selama 15 detik. Nah, setelah 15 detik, dikarenakan ada sensor asap, kebakaran, motor pump dan sprinkler akan mati. Bisa. Yes. Baik, untuk yang terakhir kesimpulan. Untuk kesimpulannya itu sistem ini secara otomatis mendeteksi kebakaran menggunakan sensor IR. Ketika terdeteksi, sistem langsung menyalakan lampu indikator, alarm, dan setelah jeda waktu, pompa air serta sprinkler untuk memadamkan api. Semua proses dikendalikan oleh PLC dan bisa dipantau lewat HMI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.